Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini saya akan membahas mengenai pengukuran nilai sentral. Nah, apa itu pengukuran nilai sentral? Setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan. Pengukuran nilai sentral merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk mengukur besarnya nilai-nilai rata-rata dari distribusi data yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut. Nah, untuk data sendiri di sini nanti dikelompokkan menjadi dua, data berkelompok atau ungroup data. Kemudian ada data yang berkelompok atau grup data. Nah, di samping pengelompokan data, perlu dipertimbangkan pula kira-kira metode penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan datanya seperti apa? Apakah berdasarkan populasi? Apakah berdasarkan populasi atau berdasarkan data sampel? Nah, untuk populasi dan data di materi ruang lingkup statistik kita sudah membahasnya ya. Kalau populasi berarti keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Kalau data sampel atau sampel gitu ya, itu bagian dari populasi atau yang mewakili dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Apabila penelitian itu dilakukan berdasarkan populasi, maka sifat-sifatnya atau karakternya dari populasi itu disebut sebagai parameter ya. Jadi kalau menggunakan populasi, tetapi kalau menggunakan sampel, maka sifat-sifat dari sampel tersebut disebut ya sebagai statistik. Nah, jadi pada dasarnya statistik dipergunakan untuk menarik kesimpulan terhadap sifat-sifat populasi yang sebenarnya. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan data sampel. Nah, ini bisa dilihat ya untuk peta konsep dari pengukuran nilai sentral. Ada nilai min atau rata-rata, ada median, nilai tengah, ada modus ya atau nilai yang sering muncul. Kemudian ada rata-rata kuadrat, rata-rata harmonik, dan rata-rata ukur. Jadi subbab untuk perkuliahan hari ini kita juga akan membahas itu ya, tetapi nanti dibedakan ya, ada yang data berkelompok, ada yang data tidak berkelompok. Jadi nanti untuk perhitungannya atau rumusnya berbeda antara berkelompok dan data tidak berkelompok. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk ukuran sentral median. Di sini median data yang tak berkelompok. Di situ ada rumusnya mu ya atau rata-rata sama dengan sigma xi dibagi n. Sigma xi itu apa? Data dari ke i dari variabel x. Sedangkan n-nya sendiri itu jumlah data. Nah, bisa dilihat untuk contohnya. Tentukan bobot rata-rata dari data di bawah ini ya, karena tidak berkelompok berarti datanya sederhana. Bobotnya ada yang 45, 50 kilo, 47, 68, 70, 65. Nah, kita disuruh untuk merata-rata ya dari data yang sudah tersedia. Nah, bagaimana caranya? Tinggal mu sama dengan sigma xi. Nah, berarti per tiap bobot ini ya kita jumlahkan semua ya, 45 plus 50 plus 47 plus 68 plus 70 plus 65 dibagi dengan jumlah datanya ada berapa? Ada 6. Nah, tinggal kita hitung, ketemunya 57,5 kilo. Jadi bisa diketahui rata-rata untuk bobotnya ya sebesar 57,5 kilo. Nah, itu untuk min atau rata-rata data tak berkelompok. Nah, coba kita lihat untuk yang data berkelompok. Nah,
bisa dilihat rumusnya, mu sama dengan sigma F dikali XI dibagi N. Nah, F itu jumlah frekuensi ya dari masing-masing kelas. Karena berkelompok berarti nanti ada per kelasnya, seperti materi yang sebelumnya ya, distribusi frekuensi ya. Kemudian ada XI. XI ini nilai tengah masing-masing dari kelas atau bisa dikatakan midpoint. Nah, kita lihat coba contoh untuk data berkelompok. Nah, ini seperti kemarin ya, distribusi frekuensi, ada berat badan, ada jumlahnya atau frekuensinya. Di sini ada 5 kelas ya. 5 kelas dengan interval kelas 3 ya. 3 dari mana? Kita hitung 60 sampai 62, berarti 60, 61, 62. Berarti interval kelasnya atau CI-nya ada 3. Total dari jumlah datanya ada sigma F yaitu 100. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ada datanya ya, ada berat badan, ada jumlah frekuensinya. Kemudian ada nilai XI-nya. Nah, kita lihat. Nah, nilai XI itu dari mana? Tadi ya, nilai XI itu berarti nilai tengah dari masing-masing kelas. Nah, bisa dilihat 61 dari mana? Nah, untuk kelas pertama 60 ditambah 62 dibagi 2, ketemunya 61. Nah, coba kita lihat lagi untuk kelas yang kedua ya, 63 tambah 65 dibagi 2, ketemunya 64. Jadi X ini adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Kemudian tinggal kita kalikan nilai F dengan nilai XI-nya. 5 kali 61 ketemunya 305. 18 dikali 64 ketemunya 1152. Nah, dihitung semua sampai kelas terakhir. Kemudian jangan lupa ditotalkan untuk ya jumlah F kali XI-nya. Ya, berarti kita totalkan saja 305 plus 1152 plus 2814 plus 1890 plus 584, hasilnya 6745. Ini jumlah dari keseluruhan F kali XI. Nah, setelah kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, tadi sigma F kali XI ketemunya 6745 dibagi N-nya berapa? N-nya ada 100. Hasilnya berapa? 67,45. Ya, jadi untuk rata-rata data kelompok ini sebesar 67,45. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu median atau nilai tengah. Nah, median nanti kita bedakan ya antara data berkelompok dan data tidak berkelompok. Kita lihat dulu untuk data tak berkelompok, dibedakan lagi ya, ada yang jumlah datanya ganjil, ada yang jumlahnya datanya genap. Nah, kemudian letak median, kita biar tahu mana sih ya letak median sebelah mana, rumusnya N jumlah data plus 1 dibagi 2. Nah, kita lihat ya untuk data tak berkelompok. Yang pertama untuk data ganjil terlebih dahulu. Di sini ada contoh soal nilai ujian manajemen pemasaran dari 9 mahasiswa sebagai berikut. Ya, ada 90, 70, 60, 75 dan seterusnya. Ini datanya masih acak. Nah, langkah yang perlu kita lakukan pertama kali apa? Nah, ingat data diurutkan dari data terkecil sampai data terbanyak.
terbesar. Jadi kita mengurutkan dulu data-data di sini. Ya, kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Paling kecil nilainya 40, 45, 50 sampai paling besar atau paling nilainya paling tinggi ya sebesar 90. Nah, kita mengurutkan dulu. Kemudian kita mau menentukan ya letak nilai mediannya sebelah mana. Bisa dilihat ya untuk rumusnya letak median yaitu jumlahnya atau n plus 1 dibagi 2. N tadi ada berapa? Ada 9. Nah, 9 ditambah 1 dibagi 2 ketemunya 5. Coba kita lihat ya urutan nomor 5 dari yang terkecil. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nah kita bisa mengetahui jadi nilai dari median ini sebesar 65. Jadi kalau datanya ganjil lebih enak ya. Nah, coba kita lihat untuk data yang genap. Nah, ini contoh yang genap ya. Berikut nilai ujian manajemen keuangan dari 10 mahasiswa. Ya, nilainya di sini sudah ada. Ingat apa? Harus diurutkan dari terkecil sampai terbesar dulu. Nah, kita urutkan nilai terkecilnya 40 sampai terbesarnya 90. Nah, kita mau menentukan letak medianya mana. Masukkan rumus. N-nya berapa tadi? N-nya 10. 10 tambah 1 dibagi 2 ketemunya 5,5. Artinya apa? Letak median itu ya nilai letaknya antara posisi kelima dan ke-6 karena di tengah-tengah nih 5,5. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 berarti kira-kira di sini antara 65 dengan 70. Nah, karena ada dua angka di sini, nah, kita ngitungnya bagaimana untuk nilainya, nilai mediannya. Nah, tinggal kita tambahkan nilai mediannya ya. 65 plus 70 dibagi 2 ketemunya 67,5. Jadi kalau letak mediannya 5,5, kalau nilai mediannya sebesar 67,5 ya. Jadi ini contoh untuk data tidak berkelompok baik ganjil maupun genap. Nah, coba kita lihat untuk data yang berkelompok. Rumusnya berbeda. MET itu singkatan dari median sama dengan TBK MET. TBK itu apa? Nilai tepi bawah kelas. Tapi untuk yang mengandung nilai median. Ditambah kurung buka N bagi 2, jumlah data bagi 2 dikurangi F besar MET, itu maksudnya frekuensi kumulatif sebelum median, F kecil MET frekuensi atau jumlah yang mengandung median. Hati-hati ya, ada F besar, ada F kecil. F besar itu untuk kumulatif, F kecil untuk frekuensi biasa. Kurung tutup ya, kemudian dikali CI. CI itu apa? Kelas interval. Nah, ada catatan di sini menentukan daerah median yaitu jumlah frekuensi kumulatif yang mendekati. Nah, bisa dilihat untuk contoh ada 5 kelas ya, 60 sampai 62 ya, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, 72 sampai 74. Di sini masing-masing kelas sudah ada jumlah frekuensinya. Nah, jadi nanti kalau data itu kan hanya berdasarkan sama jumlah frekuensinya saja. Untuk tepi kelas kumulatif nanti kita hitung sendiri ya. Ingat, yang dilakukan pertama kali yaitu mencari letak median. Nah, letak median sama dengan N dibagi 2. N-nya 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, lihatnya di mana? Lihatnya itu di frekuensi kumulatif. Nah, kalau dari data prima ada frekuensi kumulatif, kita hitung dulu ya. Masih ingat ya untuk mencari atau menghitung tepi kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, tepi kelas berarti apa?
batas kelas bawah 60 dikurangi 0,5. Di sini 59,5. Yang berikutnya apa? Kelas berikutnya sama, 63 dikurangi 0,5, 62,5 dan seterusnya. Kemudian menghitung nilai frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk awal nilai yang kurang dari 60 kan nggak ada ya, berarti 0. Untuk berikutnya bagaimana? Tinggal ditambahkan 0 ditambahkan dengan 5, hasil frekuensi kumulatif kurang darinya 5. 5 di sini ya, frekuensi kumulatif tambahkan dengan 18, ketemunya 23. 23 ditambahkan dengan 42, ketemunya 65 dan seterusnya. Ya, sehingga kita sudah memperoleh nilai frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita cari letak median. Letak median tadi berapa? N per 2 ya, 100 dibagi 2 ketemunya 50. Nah, letak median lihat pada frekuensi kumulatif kurang dari yang mendekati 50. Nah, kita lihat ya di sini ya, kolom yang keempat ini frekuensi kumulatif. Kita lihat angka yang mendekati 50 di mana? Apakah 23 atau 65? Nah, yang mendekati berarti 23. Jangan menggunakan yang 65 ya. Kalau yang 65 ini kan lebih ya, yang mendekati saja 23. Nah, kita lingkari atau kita tandai. Nah, ini dikatakan sebagai frekuensi kumulatif untuk mediannya, yaitu 23 ya. Kemudian untuk tepi bawah dari kelas median, ingat untuk kelas mediannya yang 23 berarti tepi kelasnya ya 65,5 ya. Kemudian untuk jumlah frekuensinya, nah kita tarik belakang, jumlahnya berapa? 42 ya, karena letak mediannya tadi ya antara 23 dengan 65 ya, kurang lebih di sini. Berarti nilai frekuensinya bukan yang 18 tetapi 42 karena kisaran di sini ya 23 sampai 65. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus untuk mediannya. Tepi bawah kelas median tadi sebesar 65,5, masukkan, ditambah kurung buka 50 N bagi 2, kurangi ya frekuensi kumulatifnya sebesar 23 ya, kemudian dibagi jumlah frekuensinya berapa? 42. Jangan lupa dikalikan dengan CI. CI dari mana? Interval kelas. Misalkan ini 72 sampai 74, selisihnya berapa? 72, 73, 74. Berarti di sininya dikalikan 3. Hasilnya menunjukkan sebesar 67,43. Kita lihat modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, ini contoh untuk modus data tak berkelompok. Bisa dilihat untuk contohnya, data berat badan dari 10 mahasiswa. Nah, bisa dilihat ada 45 kilo, 40 dan seterusnya. Modus angka yang paling sering muncul. Nah, bisa dilihat kira-kira angkanya yang berapa. Ya, di situ yang jumlahnya lebih dari 1 ya, berarti ya. Nah, kebetulan di situ angkanya 50 atau berat badan 50 kilo sebanyak ada 3 mahasiswa. Ya, kalau untuk modus data tak berkelompok masih mudah ya. Nah, coba kita lihat untuk data yang berkelompok. Rumusnya berbeda, mod atau modus sama dengan TBK MO. Tapi bahwa kelas yang memuat modus ditambah kurang buka D1. D1 itu merupakan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 merupakan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. D1 dibagi D1 plus D2 kurung tutup dikalikan dengan C1 intervalnya. Ada catatan ya di sini, mencari daerah modus yaitu frekuensi yang paling banyak. Ya, berarti kita melihat nilai F kecilnya yang paling banyak. Nah, untuk frekuensi
kita bisa lihat ya, di sini ada 6 kelas ya, ada masing-masing ada jumlahnya. Kita lihat F di sini yang jumlahnya paling banyak. Ada 4, 6, 8, 12, 9, 6. Nah, yang paling banyak itu F-nya berarti 12. Nah, ada 12 di sini. Nah, kita lihat letak modus sama dengan F paling banyak. Letak modus pilih ya, berarti kita lihatnya tadi ini ya, sebesar 12. Nah, untuk mencari nilai D1 dan D2, tadi D1 itu selisih ya, frekuensi modus dengan sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya kita lihat ini yang 12, sebelumnya berarti kan 8. Kita selisihkan 12 kurangi 8, hasilnya 4. Sedangkan untuk D2 berarti selisih frekuensi modus dengan modus frekuensi sesudahnya. Nah, untuk sesudahnya berarti 12, sesudahnya 9. Kita selisihkan 9 kurangi 12 kurangi 9 ketemunya 3. Nah, kemudian tinggal masukkan saja ke dalam rumus modus. TBK modus berarti tepi bawah kelasnya ya. Untuk tepi kelasnya kalian sudah paham. Untuk modusnya kan di sini ya, kelas antara 60 sampai 69. Berarti untuk tepi kelasnya otomatis 60 dikurangi 0,5 ketemunya 59,5. Ditambahkan tadi D1 nya selisihnya 4, dibagi 4 plus 3 dikalikan jangan lupa 10. 10 dari mana? Nah, interval kelas dari 80 ke 89 yaitu 10 ya. Nah, tinggal dihitung. Untuk modusnya nilainya sebesar 65,21. Nah, itu ya untuk modus contoh data berkelompok. Nah, untuk part 1 materinya sampai modus. Nah, di sini nanti ada tugas, silakan bisa dilihat. Nah, ada tugas atau latihan soal. Berikut data konsumsi selama 1 bulan bagi 74 rumah tangga. Nah, ada datanya, ada konsumsi berasnya ya, dibagi beberapa kelas, kemudian ada banyak keluarga atau jumlah frekuensi. Yang ditanyakan di sini, hitung nilai min, median, dan modus. Ini contoh data berkelompok. Nah, silakan dibuat kertas folio atau kertas biasa ya, nilai min, median, dan modus. Nanti silakan bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Untuk hasilnya bisa berupa foto, Word, atau gambar JPG ya. Ingat ya, ketika mengumpulkan filenya diberi nama kalian, nama kalian, terus strip, kemudian